Suami, istri, anak, tetangga tidak mendukung saya, Romo. Jadi nggak jadi. Ya, kalau nggak jadi akhirnya pelayanan kita berhenti. Mari kita ikuti apa yang menjadi kesadaran besar yang ditampakkan oleh Yohanes dan Petrus. Pelayanan, pewartaan, kabar sukacita harus berjalan terus. Amin. Itu. Lalu yang kedua, ini juga pengalaman dari lapangan terkait dengan Injil Lukas. Injil Lukas. Saya senang bisa berkomunikasi dengan para umat di paroki ini. Senang. Entah tatap muka atau WA. Dan mereka ketika berbicara di hadapan saya, pembicaraan berbobot. Tidak asal ngomong gitu. Yang mereka katakan adalah ini, Romo. Saya ini kan kepengen menjadi orang Katolik yang benar. Oh bagus, saya bilang. Benar itu, benar. Lalu ketika saya mencoba untuk menjadi orang Katolik yang benar, kok tidak mudah. Kenapa kok tidak mudah? Begini Romo. Akhir-akhir saya itu dibuat bingung. Entah bingung karena ditanya orang, atau bingung kalau saya membaca di medsos-medsos itu. Yang tidak jauh amat berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang Yesus. Kok pembicaraan mereka itu berseliweran nggak jelas gitu. Nah sekarang saya akan menggarisbawahi apa yang terjadi di Lukas ini. Kalau kita mau tahu siapa dan sesungguhnya Yesus itu siapa, mari kembali pada kitab suci dan Ekaristi. Amin. Karena apa? Dengan penjelasan seluruh kitab suci tadi, semua kitab suci, kitab nabi-nabi, Yesus menjelaskan tentang siapa Mesias itu. Dan ketika dipuncai dengan perayaan Ekaristi, di sanalah mereka, ini Yesus. Dan memang, melalui kitab suci dan Ekaristi inilah kita mendapatkan yang sejati, yang sesungguhnya siapa Tuhan Yesus. Mari kita berjuang terus untuk dua hal itu. Pelayanan tidak bisa berhenti dan tidak boleh berhenti, karena karya keselamatan harus jalan terus. Dan kalau kita bingung tentang siapa diri Yesus, rajin-rajinlah membaca kitab suci dan rajin-rajinlah berekaristi. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya, Tuhan cahaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Marilah hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Uskup, para Bapak, Ibu, dan terkasih dalam Yesus Kristus, pada kasih kudus Rabu dalam Oktav Paskah ini, mari kita dengan sejenak kita semati kita akui segala kurang dan dosa-dosa kita mohon ampun pada Tuhan agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus, pada Ekaristi Kudus ini kepada kita disajikan dua kutipan dari kitab suci. Yang pertama dari Kisah Rasul bab 3 ayat 1-10. Dominan berkisah tentang tampilnya Yohanes dan Petrus yang tadi mengadakan penyembuhan. Lalu tadi saya bacakan dari Injil Lukas tentang perjalanan dua murid ke Emmaus dan Yesus menyertai mereka. Terkait dengan dua bacaan ini, saya langsung kaitkan dengan pengalaman nyata yang saya alami ketika saya bersama-sama umat di paroki. Yang pertama adalah terkait dengan masalah tongkat estafet pelayanan. Tongkat estafet pelayanan. Yang saya maksud di sini adalah bagaimana terjadinya peralihan para petugas pelayanan yang sekarang menuju kepada yang berikutnya. Yang sering saya temukan adalah bahwa peralihan itu tidak mudah. Tidak mudah. Sulit untuk peralihan dari pengurus yang lama kepada yang baru, yang sekarang kepada yang berikutnya. Dan kesulitan itu tidak sungkan-sungkan mereka katakan pada saya, Romo bagaimana nih untuk membentuk kepengurusan sulit, nggak ada yang mau jadi ketua gitu. Saya pun bilang pada mereka, ya kalau kamu kesulitan ya kamu berdoa saja. Berdoalah supaya mendapatkan ketua yang baru,
pengurus yang baru, program kerja yang baru, yang baik. Akhirnya mereka pun berdoa. Tapi doanya itu seperti sama semua. Ya Tuhan, berikanlah kami pengurus yang baru. Tapi jangan saya, marilah kita mohon. Itu. Marilah kita mohon. Jadi tidak mudah. Dulu waktu saya menjadi staf seminari, saya ditugaskan untuk membantu misa di suatu wilayah gitu. Saya itu sudah 1 bulan mendengar bahwa wilayah itu mau menunjuk ketuanya, tapi nggak terbentuk-terbentuk. Lalu saya pun melamar, saya kepingin jadi ketua wilayah. Terus mereka bilang, wah Romo macam-macam aja. Ya kamu nggak bisa milih-milih, saya mau jadi ketua wilayah. Setelah itu seminggu berikut terpilih. Karena mereka malu kalau yang jadi ketua wilayahnya siapa? Romo. Nggak masuk akal. Saya akan tinggal di seminari, di Kapten Muslihat, masa harus menjadi ketua wilayah itu. Yang menyemangati kita untuk bagaimana berkesadaran harus ada memang kelanjutan dari tugas pelayanan adalah mari kita meniru Yohanes dan Petrus. Meniru Yohanes dan Petrus. Yesus sudah menyiapkan mereka baik-baik. Dan setelah Yesus wafat dan bangkit dan tidak menyertai mereka secara langsung, maka pekerjaan pun diambil alih oleh siapa? Yohanes dan Petrus. Yohanes dan Petrus. Maka mari kita juga menyadari bahwa pengurus yang ada di depan kita itu tidak selamanya akan menjadi pengurus. Mungkin karena periode yang sudah mereka lewatkan, mungkin karena sudah sepuh, mungkin karena kesehatan, ya kita harus siap. Karena apa? Perjalanan pelayanan kepada umat harus berlangsung. Harus berjalan terus, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti bagaimana? Ya berarti kemunduran dan kita mati. Bagaimana pengalaman Bu Indrawati? Dia bilang, Romo susah jadi ketua lingkungan. Susah jadi ketua wilayah. Saking susahnya mohon restu kepada anggota keluarga juga. Tetap susah. Nah itulah untuk menjadi alasan Romo. Suami, istri, anak, tetangga tidak mendukung saya Romo. Jadi nggak jadi. Ya kalau nggak jadi akhirnya pelayanan kita berhenti. Mari kita ikuti apa yang menjadi kesadaran besar yang ditampakkan oleh Yohanes dan Petrus. Pelayanan, pewartaan, kabar sukacita harus berjalan terus. Amin. Itu. Lalu yang kedua, ini juga pengalaman dari lapangan terkait dengan Injil Lukas. Injil Lukas. Saya senang bisa berkomunikasi dengan para umat di paroki ini. Senang. Entah tatap muka atau WA. Dan mereka ketika berbicara di depan saya, pembicaraan berbobot. Tidak asal ngomong gitu. Yang mereka katakan adalah ini, Romo. Saya ini kan kepengen menjadi orang Katolik yang benar. Oh bagus ya bilang. Benar itu, benar. Lalu ketika saya mencoba untuk menjadi orang Katolik yang benar, kok tidak mudah. Kenapa kok tidak mudah? Begini Romo. Akhir-akhir saya itu dibuat bingung. Dibuat bingung. Entah bingung karena ditanya orang, atau bingung kalau saya membaca di medsos-medsos itu. Yang tidak jauh amat berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang Yesus. Kok pembicaraan mereka itu berseliweran gak jelas gitu. Nah sekarang saya akan menggarisbawahi apa yang terjadi di Lukas ini. Kalau kita mau tahu siapa dan sesungguhnya Yesus itu siapa, mari kembali pada kitab suci dan Ekaristi. Amin. Karena apa? Dengan penjelasan seluruh kitab suci tadi, semua kitab suci, kitab nabi-nabi, Yesus menjelaskan tentang siapa Mesias itu. Dan ketika dipuncai dengan perayaan Ekaristi, di sanalah mereka, ini Yesus. Dan memang melalui kitab suci dan Ekaristi inilah kita mendapatkan yang sejati, yang sesungguhnya siapa Tuhan Yesus. Mari kita berjuang terus untuk dua hal itu. Pelayanan tidak bisa berhenti dan tidak boleh berhenti karena karya keselamatan harus jalan terus. Dan kalau kita bingung tentang siapa diri Yesus, rajin-rajinlah membaca kitab suci dan rajin-rajinlah berekaristi. Amin. Tuhan memberkati. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Murid-murid mengenal Yesus kembali ketika yang bagi-bagikan roti. Haleluya. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para terkasih, Ekaristi sudah selesai.